Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa kembali kita dalam ibadah keluarga pada saat ini. Tentunya masih dalam kondisi di rumah masing-masing. Tetapi saya berharap ini bukan suatu halangan kita untuk bersekutu bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas bimbingan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini, Engkau masih juga mengizinkan kami beraktivitas, sehingga pada saat ini kami dapat bersekutu bersama-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga memohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala ibadah yang kami lakukan pada hari ini, supaya kami tetap bisa menyenangkan hati-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mohon dengarlah doa kami di dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita untuk bersama-sama pada saat ini membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada malam hari ini kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, bersekutu bersama-Mu. Dan kami pada saat ini akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi hati kami, Engkau hadir di tengah keluarga kami. Biarlah firman yang kami dengarkan ini dapat senantiasa membuat kehidupan kami untuk terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah kami apabila kami pada saat ini memiliki kesalahan dan dosa. Kiranya Tuhan senantiasa mengampuni, kiranya Engkau senantiasa menguduskan kami. Biarlah pada saat ini kami dapat layak menghadap kehadirat-Mu dengan penuh sukacita, bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dalam kitab Yesaya pasal 43. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul besar, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan.
Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah saksian Alkitab. Kita yang senantiasa berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman pada saat ini adalah kamulah makhluk Tuhan paling berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam bacaan kita pada hari ini, sekalipun bangsa Israel hidup dalam sebuah pembuangan, Tuhan tetap menyatakan bahwa Ia yang menciptakan dan juga Ia yang membentuk mereka. Tuhan juga yang mengingatkan bahwa bangsa Israel adalah kepunyaannya, yang dipanggil dan ditebusnya. Tuhan juga yang mengajak bangsa Israel untuk mengingat apa yang telah dikerjakannya bersama-sama dengan umat kesayangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu membebaskan dari cengkeraman bangsa Mesir, melewati laut Tiberau, menuntun dengan tiang awan pada waktu siang dan menuntun dengan tiang api pada waktu malam. Tuhan mau melakukan semua itu karena dikasihinya umatnya. Karena kasih Allah inilah kepada umat pilihannya. Umatnya berharga di mata Tuhan dan mulia. Meskipun bangsa Israel sering membelot, menyembah berhala dan tidak mau bertobat, tetapi Tuhan tetap mengasihinya. Namun dengan cara penghukuman. Tujuannya adalah agar bangsa Israel mau menyadari dosa-dosanya, menyadari apa yang telah diperbuatnya, menyadari apa yang telah diperbuatnya itu adalah salah, dan mau kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu semua karena bangsa Israel begitu berharga di mata Allah. Yang membuat bangsa Israel itu begitu berharga ya karena atas pilihan Allah itu sendiri, bukan karena bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel membelot berkali-kali dari Allah, tetapi Allah tetap mengampuninya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kisah Pinocchio? Ya, kisah boneka kayu Pinocchio. Si boneka kayu yang kalau dia berbohong itu hidungnya bertambah panjang. Pernah mendengar? Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar. Ya, cerita yang sangat terkenal karangan Carlo Collodi itu memiliki sebuah makna kehidupan yang begitu luar biasa. Meskipun hanya sebuah cerita atau meskipun hanya sebuah dongeng, tetapi kisah itu mengandung banyak hal yang positif terkait dengan kehidupan, yaitu terkait dengan cinta kasih, terkait dengan kejujuran, terkait dengan ketulusan, dan banyak hal lainnya. Dalam kisahnya Pinocchio itu, pembuat Pinocchio ini adalah paman Geppetto. Meskipun hanya sekedar boneka kayu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi paman Geppetto ini benar-benar sangat mengasihinya, sangat menyayanginya seperti anaknya sendiri, meskipun hanya sekedar boneka kayu. Inilah yang akhirnya membuat peri
membuat peri itu mengubah boneka kayu itu menjadi hidup layaknya manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Pinocchio menjadi berharga bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena kasih sayang pembuatnya. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Kita sebagai manusia yang berharga bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena kasih sayang Allah, Sang Pencipta. Nah, saya beri contoh seperti ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di sini saya memiliki sebuah kuas. Di sini saya memiliki sebuah kuas. Mungkin di mata panjenengan kuas ini biasa-biasa saja. Benda ini tidak berharga, ya kan? Hanya sebuah kuas saja kok. Saya pun juga bisa beli banyak. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Lagian juga sudah kusam, ya kan? Sudah tidak bersih lagi. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Tetapi bagi saya sendiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kuas ini begitu berharga bagi diri saya. Karena apa? Melalui kuas ini saya pertama kali melukis di sebuah kanvas. Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa bagi diri saya. Sehingga kemanapun saya berada, kuas ini selalu saya bawa. Karena saya sangat menghargainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin Bapak Ibu Saudara juga memiliki benda-benda kesayangan lainnya yang sangat berharga. Mungkin ada yang memiliki benda kesayangan bantal misalnya kan, bantal yang sudah kelihatan kusam, ya kan, berbentuk banyak pulau, tetapi bantal itulah yang jenengan sayangi. Bantal itulah yang membuat kita bisa tidur nyenyak, ya kan, sehingga kita menyayangi bantal itu, sehingga kita bisa menghargai bantal itu meskipun orang melihatnya jijik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan banyak lagi benda-benda yang mungkin orang lain tidak tertarik, tetapi begitu berharga di mata panjenengan. Nah, kalau kita bisa menganggap benda mati ini sesuatu hal yang sangat berharga, terlebih lagi Dia, Tuhan kita, menganggap kita begitu berharga di hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari coba lihat diri kita di cermin. Mari coba kita melihat diri kita di cermin, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara ketika melihat pantulan jenengan sendiri. Di cermin, bagaimana wajah kita, bagaimana rambut kita, bagaimana warna kulit kita. Mungkin juga terbesit dalam diri kita, loh, mengapa kok hidungku pesek ya? Mengapa kok kulitku warnanya hitam? Mengapa kok aku tidak diciptakan ganteng atau cantik seperti dia? Dan lain sebagainya. Mungkin di satu sisi lain juga kita merasa diri kita bukan siapa-siapa dibandingkan dengan orang-orang lain di sekitar kita. Atau saat mengingat kesalahan-kesalahan atau keburukan yang kita simpan rapat-rapat sehingga kita merasa malu. Atau mungkin kita merasa ditolak oleh orang-orang sekitar kita karena kekurangan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah cara pandang dunia. Itu hanya cara pandang dunia yang hanya bisa dilihat oleh kasat mata saja. Berbeda dengan menurut firman Tuhan yang menjadikan kita sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang tak retak, dan tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sehebat apapun seseorang, pastilah pernah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah Sang Pencipta sangat menyayangi kita. Kasih itulah yang membuat Allah telah memahkotai kita manusia dengan kemuliaan dan hormat. Begitu luar biasa. Dia Tuhan kita, bukanlah manusia yang membuat kesalahan. Ya kan?
Kita diciptakan demikian ya, saya yakin itu atas kehendaknya, bukan dari sebuah kesalahan. Dialah Tuhan yang telah menenun kita dengan hati-hati dalam kandungan ibu kita. Bayangkan, Dia yang telah menenun kita secara hati-hati. Dalam Mazmur 139 ayat 13. Dan juga dalam Yeremia 1 ayat 5, bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini, Dia sudah mengenal dan melayakkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak peduli apa yang kamu rasakan tentang diri kita sendiri, tidak peduli seberapa tidak sempurnanya kita, kenyataannya bahwa Tuhan menciptakan kita, menciptakan semuanya itu lebih dari cukup untuk menjadi alasan dan bukti mengapa Dia mengasihi kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meski kita merasa diri kita bukanlah apa-apa, hidup kita seolah dipenuhi sebuah kesalahan ataupun kegagalan, orang-orang di sekeliling kita menolak kita, atau bahkan kita putus asa terhadap kehidupan kita sendiri. Tetapi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, panjenengan teramat sangat berharga di mata Tuhan. Seperti bacaan kita pada saat ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, siapakah kita sampai-sampai pencipta alam semesta ini rela menurunkan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia? Siapakah kita sampai-sampai Tuhan kita mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Siapakah kita sampai-sampai kita dikirimkan Roh Kudus yang terus menuntun kita sampai saat ini? Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terlepas dari apapun yang kita rasakan tentang diri sendiri, kita sungguh-sungguh berharga. Segitunya loh, Tuhan itu benar-benar menghargai kehidupan kita. Dia benar-benar sangat menyayangi kita. Dia benar-benar sangat mengasihi kita. Kita sebagai manusia yang merasa dikasihani oleh Tuhan, masihkah mau kita hidup dalam dosa? Masihkah mau kita tidak bersyukur atas kehidupan ini? Setiap orang percaya yang mau menyadari bahwa betapa hidupnya begitu berharga di mata Tuhan akan selalu menjaga kesucian kehidupan ini di dunia ini. Artinya ia tidak akan mengotori dirinya dengan hidup di dalam dosa. Sebab Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau orang percaya masih mau hidup di dalam dosa dan terus memberikan dirinya menjadi hamba dosa, maka itu artinya ia tidak menghargai Tuhan. Ia tidak menghargai Tuhan sebagai pribadi yang telah menciptakan dirinya dan yang telah menghargai kehidupannya di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menanggapi firman Tuhan pada saat ini, sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing dengan diiringi kidung jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa
kuasanya. Dia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Malah kita bersama-sama menyatukan hati kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat bersekutu di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah kami dengarkan ini. Biarlah firman-Mu semakin dibentangkan di seluruh muka bumi ini, dan nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan, pada saat ini kami juga telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat layak menghadap kehadirat-Mu, sehingga bisa membantu pelayanan di GKJW Jemaat Jember ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengurusnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kebijaksanaan, sehingga persembahan ini hanya benar-benar untuk kemuliaan-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mohon kembali penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Berilah kami kekuatan dan kesehatan untuk menjalani seluruh aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas dengan penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berkati segala pergumulan yang kami hadapi, ya Tuhan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan kami, pergaulan kami, bahkan dalam pelayanan kami. Biarlah kuasa-Mu yang senantiasa berlaku di dalamnya, sehingga apapun yang kami lakukan, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terkhususnya GKJW Jemaat Jember. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kegiatan yang dilakukan, program-program yang direncanakan. Tuhan senantiasa memberkatinya, biarlah dapat berjalan dengan baik. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, biarlah gereja-Mu senantiasa terus melayani, tiada henti, sehingga bisa menjadi berkat untuk setiap orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan senantiasa menuntun, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan di negeri tercinta ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong setiap pekerjaan mulai dari RT, RW, lurah sampai kepada pemerintahan tertinggi, supaya semakin maju untuk memberikan pelayanan yang baik kepada kami semua. Dan untuk kedamaian di negeri ini kami serahkan kepadamu ya Tuhan, biarlah tetap terjaga dan tetap damai. Terlebih di dalam keadaan pandemik ini ya Tuhan, kami sebagai manusia akan terus berusaha bersama pemerintah agar virus ini akan terus menghilang dari kehidupan kami. Berkati tenaga kesehatan, berkati para tenaga profesional lainnya yang harus berusaha untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kami serahkan semuanya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah ibadah keluarga kita pada hari ini. Marilah kita menutup peribadahan pada hari ini menggunakan Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam lem, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah keluarga kita pada hari ini. Tetap semangat menjalani kehidupan ini dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.